Dan kenapa tidak semua orang itu disembuhkan? Salah satu alasannya adalah karena ketidaktahuan. Ada orang-orang yang tidak tahu tentang beberapa hukum alam. Misalnya tidak tahu hukum gravitasi. Kalau terjun dari lantai 10 ya akan mati. Begitu juga tentang bagaimana sistem kesembuhan itu bekerja. Kalau tidak tahu ya banyak orang akan mati karena ketidaktahuannya. Hal lain yang dapat menghalangi kita menerima kesembuhan adalah dosa. Di zaman Perjanjian Lama, orang punya pengertian bahwa semua penyakit adalah akibat dosa. Padahal tidak demikian. Di kitab Yohanes ayat 9 ada kisah tentang seorang laki yang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 2 mencatat, murid-murid Yesus bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Logikanya kan bayi belum bisa bikin dosa ya Bapak Ibu. Menarik bahwa jawaban Yesus tidak dua-duanya, bukan karena dosa orang tuanya maupun dosa si orang laki tersebut, tetapi karena kemuliaan Allah mau dinyatakan. Jadi hati-hati mengatakan bahwa semua penyakit disebabkan oleh dosa, tapi juga keliru kalau kita katakan bahwa dosa bukan salah satu faktor penyebabnya. Ada contoh lain dalam Yohanes 5, kisah tentang Yesus berada di kolam Bethesda. Ada banyak orang sakit di tempat itu, tapi kok hanya satu orang laki yang mengalami mujizat kesembuhan. Malahan dia pun tidak tahu siapa yang menyembuhkannya. Dalam Yohanes 5 ayat 12 tercatat, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Di ayat 13 dan 14 dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Di sini Yesus mengatakan bahwa dosa akan menyebabkan ia tertimpa sesuatu yang lebih buruk daripada kelumpuhannya. Yesus mengaitkan penyakit dengan dosa. Tetapi di kisah Yohanes 9 tadi, si orang laki yang lahir buta bukan disebabkan oleh dosa siapapun. Ada contoh lain lagi. Ada kalanya suatu penyakit atau masalah merupakan akibat langsung dari dosa. Misal, orang yang menjalani gaya hidup homoseksual, tahu-tahu suatu hari mengalami AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk hidup dengan menyimpang dari kewajaran seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa melalui dosa kita memberi iblis akses langsung yang menghalangi kita untuk menerima yang Allah rancang untuk kita. Roma 6 ayat 16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Entah kita orang Kristen atau bukan, kalau kita hidup dalam dosa, ya kita memberi iblis jalan masuk ke dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, perlu kembali kita ingat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita hidup. Yesus membawa hidup dan kesehatan untuk kita. Tapi ada juga iblis yang membuat kita bisa sakit. Seringkali kita meminta Allah menyembuhkan penyakit kita, tetapi tindakan kita justru mengizinkan iblis untuk masuk dan membawa penyakit. Jadi, kalau selama ini kita hidup dalam dosa, bertobatlah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kesembuhan, sikap negatif dan ketidakpercayaan. Tercatat dalam Markus 6. Yesus tidak dihargai oleh orang-orang di kampung halamannya. Oleh karena tahu Yesus dari kecil. Mereka kenal ayah ibu Yesus. Ayah ibunya Yusuf Maria kok. Juga saudara-saudaranya dikenal. Sampai tertulis di Markus 6 ayat 4-6a. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Memang susah kalau tidak percaya ya. Matius 13 ayat 58 meneguhkan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita harus mengurangi ketidakpercayaan kita ya. Ya Bapak Ibu, ada hal lain lagi. Pasti Bapak Ibu juga pernah melihat orang sakit yang lebih senang terus dalam keadaan sakit. Misal di kursi supaya tetap dapat simpati, tetap dapat perhatian, tetap dapat belas kasihan, bahkan tetap dapat santunan kesehatan dari pemerintah. Berapa banyak kita dengar dengan bangganya malahan seseorang mengaku punya penyakit ini, punya penyakit itu. Wah, saya punya jantung, saya punya sakit ginjal, saya punya kencing manis, dan lain-lain. Bahkan saya punya sakit mah, saya punya rematik, dengan bangga diakuin. Nah, bila seseorang tidak mau disembuhkan, kita tidak dapat memaksanya. Karena kita perlu kerjasama, juga perlu pakai iman. Masih banyak lagi hambatan-hambatan kesembuhan. Tuhan sebenarnya mau kita semua sehat. Untuk itu, Yesus sampai mau dianiaya, disiksa, sampai disalib, sampai bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita tahu banget bahwa ayat yang sering sekali diperdengarkan di BBL ini dari Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ayat yang sangat terkenal. Ia sendiri, Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kadang-kadang orang sakit menyerah. Ya, tadi Bu Yeni juga bilang, kadang-kadang
Ada orang yang tidak tahan lagi, sakitnya membuat sangat-sangat menderita, sehingga itu juga bisa menjadi hambatan untuk mendapat kesembuhan. Ada juga orang yang susah mengampuni. Kadang-kadang mengampuni itu bisa di mulut, bisa di hati. Beda Bapak Ibu. Udah kok, saya udah mengampuni kok. Saya udah ngampunin, tapi di hati siapa tahu betul-betul sudah mengampuni atau belum. Nah, itu juga menjadi hambatan. Saya percaya masih banyak hambatan-hambatan lain untuk mengalami kesembuhan ya, teman-teman. Sebelum diakhiri, saya ingin memberi kesimpulan. Hambatan dalam memperoleh kesembuhan, yang pertama, ketidaktahuan. Tadi sudah di-share, loncat dari gedung tinggi. Ya, kalau loncat ya pasti mati. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, kemuliaan Allah mau dinyatakan. Itu cerita tentang orang buta sejak lahir. Yang keempat, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Jadi jangan sengaja bikin dosa lagi. Nggak apa-apa, Yesus udah ngampunin, bikin aja dosa lagi. Nggak begitu. Yang kelima, akibat langsung dari dosa. Kalau orang hidup tidak dalam kewajaran, ya bisa kena AIDS. Yang keenam, sikap negatif dan ketidakpercayaan. Kita harus mengurangi ketidakpercayaan kita. Jangan tidak percaya lagi, tapi percayalah. Itu firman-Nya bilang begitu. Yang ketujuh, kita harus pakai iman untuk mendapat kesembuhan. Yang kedelapan tadi, tidak mau mengampuni atau merasa rugi mengampuni, atau kok enak dia udah mengadakan begini, ngelakuin itu, kok enak aja diampuni gitu ya. Nah, yang kesembilan tadi juga disampaikan oleh Bu Yenti Indra, ada rasa sakit yang luar biasa, ada penderitaan yang luar biasa sampai rasanya udah tidak tertahankan lagi, itu juga membuat kesembuhan yang datang itu terhalang. Menurunkan iman, mengurangi iman, ya karena sakit yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu, demikian pelajaran 15 menit kita pagi hari ini. Saya akhiri dulu, sampai berjumpa lagi besok. Tuhan memberkati kita semua.